mulai terbuka wawasan itu ketika sekolahnya di luar negeri. Rata-rata mereka ambil basic science. Karena ketika basic science-nya kuat, dia mau ke applied itu gampang, mau ke engineering itu menurut saya lebih gampang karena basicnya kuat. Justru ke luar negeri itu gitu rasanya tuh jadi taat gini ya kalau di luar negeri gitu. Karena merasa minoritas kan, kita pakai kerudung dan representasi muslim itu ya di kita gitu. Kalau kita aneh-aneh, bukan kitanya, oh ternyata orang Islam kayak gini gitu. Seperti semboyannya AIC, yaitu ishadu bi ana muslimun, ya, saksikanlah bahwa saya seorang muslim gitu ya. Ketika mau memilih sekolah, sebenarnya saya bukan dipaksa untuk di IBS karena saya yang pengen sekolah di IBS. Jadi satu karena Axel, karena 2 tahun teman masih SMA kita udah kuliah, terus punya teman-teman yang menurut saya benar-benar orang terpilih lah gitu. Jadi kan nggak semua orang bisa masuk di IBS gitu. Dan kesempatan juga belajar dari guru yang top-top juga, yang bagus-bagus juga gitu. Memang sih ya, kalau misalnya mau menghasilkan murid-murid yang hebat harus dengan guru-guru yang hebat juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IICers, selamat datang kembali di podcast IICRI, ruang inspiratif tempat kita menimba ilmu dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, agama, kesehatan, pengembangan diri, hingga perjalanan meraih mimpi dan cita-cita. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang pendidikan dan karir. Temanya adalah berbagi inspirasi dan perjalanan sukses alumni IICRI. Tema ini diangkat sebagai bentuk upaya menghadirkan inspirasi dan motivasi bagi generasi muda melalui kisah nyata perjalanan alumni IICRI yang telah berhasil menempuh dunia pendidikan dan karir profesional. Bersama saya, Miss Agem, salah satu tim pendidik IIC yang akan memandu pembicaraan kita pada hari ini. Sudah hadir bersama kita sosok alumni SMA IBS yang sangat inspiratif. Beliau adalah Dr. Mutia Meireni, SST, MSc, MSI. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Kak Mutia, kita boleh panggil Kak Mutia ya, boleh. biar lebih akrab dan lebih santai. Mungkin pertama Kak Mutia bisa perkenalkan diri dulu ya kepada IICers. Hai IICers, perkenalkan nama saya Mutia Meireni, saya alumni SMA IBS RI angkatan kedua. Jadi saya masuk IBS 2004, lulus 2006. Jadi saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir atau di bawah Batan, mungkin sekarang namanya Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, di bawah Badan Riset, di bawah BRIN. Kemudian saya melanjutkan studi S2 di ITB. Saya mengikuti program double degree Indonesia Perancis. Jadi setahun saya di Fisika ITB. Tahun keduanya saya di Perancis, itu di Aix-Marseille Université. Dan saya melanjutkan S3 di universitas yang sama, di Aix-Marseille Université dengan program dengan jurusan fisika. Jadi saya dari S2 sampai S3-nya fisika dengan spesialisasi untuk S3 saya radiasi, energi, dan plasma. Dan sekarang mulai dari 2020 saya mengajar di program studi fisika di Fakultas MIPA Militer di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Wow, perjuangan pendidikannya cukup panjang ya. Berarti Kak Mutia ini adalah angkatan awal dari SMA IBS ya, angkatan kedua ya tadi Kak Mutia. Kalau boleh tahu masih ada nggak apa sih kenangan di IBS itu yang masih teringat sampai sekarang? Kenangannya kan kalau di IBS itu kan kita sekolah itu masuknya jam 7:04, itu udah apel pagi. Sebelumnya kan harus sarapan. Jadi kalau dapat jadwalnya harus tahajud bareng, jadi kita bangunnya jam 3. Setelah itu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu ada pembagiannya, yang cewek kebagian belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab dulu, atau belajar tafsir. Nah, jadi itu lumayan. Pagi kita tuh udah belajar tafsir, dan kita sama almarhum Buya Suhairi Ilyas, jadi harus bawa buku. Jadi modelnya itu model belajar
orang Minang, jadi kalau belajar tuh harus bawa buku sama bawa pulpen. Oh gitu. Jadi kalau nggak bawa pulpen mana ininya? Harus dicatat Harus ya. dicatat. Jadi nggak bisa cuma sekedar dengar. Gitu. Itu salah satu yang menurut saya kayak pagi tuh ya emang harus serius, sudah serius lah gitu. Terus udah mulai beraktivitas ya. Nah jadi mungkin saya bukan dari sekolah, bukan dari pesantren ya, mungkin beberapa teman-teman tuh ada yang basicnya memang udah pesantren, jadi sudah terbiasa bangun lebih awal dan tidurnya mungkin ya mungkin akan lebih ini ya, lebih lama karena setelah maghrib itu, setelah isya itu kan kita ada ngaji bareng. Jadi di sela-sela ngaji itu nanti juga ada diskusi-diskusi yang mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke fellow. Jadi itu kita ngaji sesuai kelompok fellownya masing-masing. Nah setelah itu baru kita belajar mandiri. Berarti kegiatan di IIC itu padat ya, Kak Mutia. Padat, dan padat. Tidak ada waktu yang terbuang gitu ya, semua terisi ya dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Kalau menurut Kak Mutia, apakah itu berpengaruh ya sampai sekarang ya, mulai bangun dengan aktivitas yang padat dari pagi hari ya, melakukan kegiatan-kegiatan itu, apakah menjadi sesuatu yang positif ya, pelatihan diri ya buat Kak Mutia? Mungkin kalau untuk saya pribadi, kalau saya orangnya tipe belajar, nggak tipe belajar biasanya kalau mau ujian tuh belajar sampai tengah malam, tidurnya agak kurang. Kalau saya tipenya abis isya tidur, nanti bangun jam 3, itu saya udah belajar sampai pagi, saya nggak tidur lagi. Nah mungkin kalau dari sisi itu saya bisa itu. Mungkin kalau pas sampai di sini dengan full kegiatan kan, kita baru belajar yang Islamic Studies itu, saya baru belajar di sini juga, belajar bahasa Arab, belajar dari Tahsinul Quran, Quranic Language dan yang lain-lain itu belajar di sini, dan menurut saya itu juga yang menjadi bekal gitu. Jadi ketika mungkin saya sekolah di luar negeri dulu, orang tua itu nggak khawatir melepas karena saya ingat bapak saya selalu bilang, kamu kan dulu sekolahnya SMA udah bapak saya bilangnya di pesantren, kamu kan udah di pesantren dulu gitu, kamu nggak usah lagi dikasih tahu, kamu udah tahulah apa yang harus kamu lakukan. Jadi tidak khawatir lagi. Nggak khawatir, ya? jadi alhamdulillahnya orang tua saya nggak pernah khawatir. Mungkin sampai saya mau kemana saya selalu bilang saya akan kesini, jadi nggak ada nanti kamu jangan aneh-aneh, nggak ada, karena memang sudah tahu nih anaknya punya basic sekolahnya udah di sini, terus ketika pulang kan juga akhirnya ke bawah kan Bu. Kita pulang ke rumah akhirnya ke bawah kebiasaan-kebiasaan kita selama di sini gitu. Jadi mungkin dengan melihat itu orang tua tuh nggak khawatir lagi melepas, karena saya anak perempuan terakhir, mungkin anak bontot nggak boleh kemana-mana, tapi alhamdulillahnya dengan mungkin melihat itu orang tua percaya gitu. Tidak perlu khawatir ya. Oke, tadi kita sempat jalan-jalan ya Kak Mutia ya. Ada hal-hal yang baru yang mungkin dulu waktu Kak Mutia di IBS itu belum ada gitu ya. Nah, bagaimana pendapat atau pandangan Kak Mutia ya, IIBS yang lama vs IIBS yang baru sekarang? Mungkin kalau IIBS yang, karena jujur ketika sekolah di IBS itu mungkin pertama kali saya ke Jakartanya nggak pertama kali Bu, tapi mungkin ya ada sekolah di lingkungan yang semuanya AC, itu bukan suatu yang bisa biasa, yang bisa kita capai gitu. Jadi dengan sekolah AC, terus kalau baju kotor ada bibi laundry, tinggal nomorin bajunya, taruh di laundry, nanti pulang sekolah tinggal diambil gitu. Jadi mungkin berbedanya kalau sekarang tuh lebih agak gedung-gedungnya lebih modern. Kalau dulu kan memang ya nggak semodern ini. Fasilitasnya tapi bagaimana barangkali? Kalau dari fasilitas, kalau saya dulu kelas kami dulu maksimal 20 orang kan Bu. Kalau Islamic Studies kami lesehan, jadi cuma ada meja kecil dan ini. Terus kalau ruang makan, kami ruang makannya itu jadi satu sama aula. Jadi sholat dulu baru makan. Dengan makan itu kami nggak ada meja, jadi kami makannya tikar. Itu awal-awal. Iya, itu awal-awal. Tapi tetap makanannya tetap itu masih. Iya, memang kalau dilihat sekarang IBS sudah sangat jauh berbeda ya Kak Mutia ya, karena memang komitmen dari founder kita IBS Bapak Emil Abbas untuk selalu develop, selalu improve gitu ya, untuk menjadi institusi pendidikan yang terbaik. Kalau nggak salah Kak Mutia ini sangat suka sekali berolahraga ya. Waktu itu waktu sekolah dulu kan
jago basket ya, jago volley. Kemudian juga larinya kuat banget nih. Kalau lari kita harus keluar ya waktu itu ya. Nah, kamu Tia gimana nih? Pesan ada ini nggak untuk sekarang ini kan kalau Gen Z itu katanya kan agak males ya berolahraga, mager katanya begitu. Nah, boleh dong dikasih masukan sedikit apa sih manfaat olahraga ya buat kamu Tia? Saya rajin. Kalau saya rajin olahraga berarti lagi stres, Bu. Jadi stresnya tinggi gitu. Jadi olahraga itu Berarti semacam dulu di IBS stres dong kalau misalnya rajin olahraga. karena kan ada tuntutan nilai kan Bu dulu. Nilai ujian tuh nggak boleh kurang dari nilai rapor nggak boleh kurang 80 karena Axel kan. Iya. Nah, jadi tuntutan itu juga, jadi nggak boleh remet. Jadi kan malu karena ketika remet itu namanya di papan, karena kan dibaca semua orang, jadi kan malu. Jadi itu juga, jadi ya harga diri lah Bu. Tapi zaman dulu fasilitas olahraga masih sedikit ya. Ya, Volley-nya aja kita masih lapangan tanah yang ada kerikilnya gitu ya. Lapangan bola itu dulu kita masih lapangan lapangan Tanah tanah ya? juga ya. Dulu ya main basket saya kebetulan, dan kebetulan Bu Agam juga anak basket. Sekarang udah veteran. Veteran. Jadi setelah sekolah dulu kita main basket bareng ya Bu ya. Iya, Nah, dulu jadi ya. ada lapangan tenis juga. Menurut saya ya ketika merasa stres dan butuh motivasi, ya olahraga aja. Itu tuh bikin kita jadi ya stress release juga. Iya Bu. Jadi yang awalnya capek atau pengen teriak itu ya teriak aja gitu Bu. Ya atau mungkin main tenis ya mau nyemes kan itu berasa kesel sama orang smash aja gitu. Apalagi sekarang ya Kak Mutia ya, fasilitas olahraganya udah jauh lebih lengkap ya. Udah dulu nggak ada kolam renang sekarang udah ada kolam renang. Kemudian dulu nggak ada badminton, sekarang ada indoor badminton itu yang udah bagus banget ya. Semuanya udah nyaman ya, semuanya udah safety gitu ya. Nah, nggak ada alasan lagi ya bagi adik-adik yang sekarang belajar di IBS atau IAC untuk malas berolahraga. Manfaatkan dong fasilitas kita yang ada. Kak Mutia aja yang waktu itu masih tanah kerikil masih rajin olahraga ya, kita boleh tetap kalah. olahraga. Jadi biasanya sore itu kan memang pelajaran olahraga kita sore dulu kan Bu. Jadi sore ya udah semuanya wajib olahraga. Kalau di weekend biasanya kita lari pagi ini keluar. Jadi itu. Jadi menurut saya ya nggak ada kata males sih sebenarnya dengan fasilitas yang udah kayak gini gitu. Sayang aja kalau nggak dimanfaatin dengan baik. Ya mungkin selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya tentang Kak Mutia ini kan speknya di fisika gitu ya. Kalau boleh tahu dulu suka fisika itu udah dari SMA atau gimana? Sebenarnya kalau saya pribadi sukanya pelajaran hitungan lah Bu. Pelajaran hitung-hitungan, matematika, fisika, kimia gitu ya. Saya suka. Nah, pas di sini itu dapat guru fisikanya ternyata, jadi kan kita tahu di perkenalan alumni mana gitu. Jadi salah satu yang membuat saya bersyukur, jadi saya bisa belajar sama guru-guru dari top universitas seperti itu. Kebetulan waktu kelas 1 itu dari alumni UI Pak Rudi gitu. Jadi Pak Rudi kadang waktu saya itu belum harus bahasa Inggris full ya, gue belajar fisika. Kadang Pak Rudi itu udah mix lah gitu. Kita kan soalnya juga bahasa Inggris ya. Jadi Pak Rudi tuh juga kasih kita semacam assignment yang mana kita punya satu bundle punya kita sendiri. Jadi Pak Rudi tuh akan sesuai tingkatan. Kalau kitanya cepet, dia akan kasih lebih susah dan ketelitian kita. Jadi itu akan menurut saya itu salah satu evaluasi buat kita juga. Seberapa jauh pengetahuan kita dan seberapa jauh kita teliti untuk mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kami punya satu bundle dan itu dari yang paling mudah ke yang paling susah. Berarti evaluasinya seperti itu. Dari awal-awal dulu itu memang guru-guru sudah guru-guru yang terbaik gitu ya, dari top university, sudah dengan kemampuan atau skill yang mengajar yang sangat mumpuni gitu ya. Jadi mungkin itu juga sumber inspirasi ya menjadi memilih fisika begitu ya. Sebenarnya pengennya tuh teknik kimia Bu. Terus jadi saya lebih tapi kalau dulu saya pengen teknik kimia kalau nggak farmasi. Tapi ternyata pas ujian sekolah saya paling tingginya fisika. Fisika. Jadi
ada selain dari Parudi ada guru fisika juga alumni ITS sama UGM. Nah UGM ini dari teknik nuklir. Dulu saya bilang saya pengen, kan dulu di sekolah di kelas itu kita udah ditanya nanti mau kuliahnya jurusan apa. Nah saya tulisnya itu teknik nuklir tapi di ITB. Saya nggak tahu kalau teknik nuklir itu nggak ada di ITB. Kayak gitu. Nah jadi sedikit banyak tuh kita tahu gimana kuliah karena guru-gurunya juga sharing. Oh gimana kuliah di UGM, gimana kuliah di ITS atau di UI kayak gitu. Ya benar. Memang sih ya, kalau misalnya mau menghasilkan murid-murid yang hebat harus dengan guru-guru yang hebat juga ya. Insya Allah itu juga jadi komitmen IAIC. Dan untuk sekarang ini ya kita sudah tidak hanya memikirkan tapi sudah merealisasikan ya. Guru-guru di sini juga hampir 100% itu udah S2, menguasai bahasa Inggris dan mengajar dengan skill yang sangat-sangat baik. Ya, mungkin itu tentang fisika ya. Karena oh iya satu lagi, fisika itu kan ilmu murni ya Kak Muti ya. Kalau misalnya ditanya sih anak-anak sekarang itu kayaknya mereka kurang tertarik dengan ilmu murni. Kalau menurut Kak Muti sendiri bagaimana sih? Apakah memang ilmu murni itu seperti fisika, kimia, biologi, matematika ya? Apakah memang udah segitunya aja mentok gitu ya, nggak bisa dikembangkan lagi, ilmu kuno gitu ya, dan tidak ada prospeknya untuk pekerjaannya? Apakah memang demikian? Gimana pendapat kamu Ti? Mungkin kalau saya pribadi kan basicnya S1-nya bukan dari fisika tapi S2 S3 saya fisika. Jadi mulai terbuka wawasan itu ketika sekolahnya di luar negeri, Bu. Jadi ternyata teman-teman itu tuh basic S1-nya tuh rata-rata ambilnya ilmu murni. Maupun di Perancis, dan saya kesempatan 2024 itu jadi visiting scholar di Texas Austin. Jadi saya tanya juga ambil jurusan apa di pas S1. Rata-rata mereka ambil basic science. Karena ketika basic science-nya kuat, dia mau ke applied itu gampang, mau ke engineering tuh menurut saya lebih gampang karena basicnya kuat. Ibaratnya kalau bikin rumah pondasinya udah kokoh gitu. Okay. Jadi itu tinggal mengembangkan aja. Kalau menurut saya kayak kalau ilmu sains seperti apa, sains itu kan sebenarnya mungkin kalau buat orang awam fisika, matematika, kimia itu membosankan, susah gitu, nggak tahu mau kemana. Kalau ambil jurusan itu kalau nggak jadi dosen jadi guru, jadi peneliti tapi jadi peneliti harus S3 dulu, jadi dosen harus sampai S3 gitu. Tapi sebenarnya kan di samping kayak contohnya fisika, mungkin kalau nggak ada orang belajar fisika murni, fisika teori, nggak akan ada chip IC HP sekecil itu gitu. Itu digali, dipelajari ya, risetnya itu ya riset orang fisika teori aslinya gitu. Jadi ketika orang keren, memang keren orang teknik itu gitu. Kalau dilihat kan teknik applied nih kan Bu. Tapi kalau seandainya tanpa ada basic science itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Basic science-nya, basic research-nya itu orang sains yang mengerjakan. Tapi mengaplikasikannya itu kan orang ya engineer lah gitu Bu. Saya banyak kok peluang. Maksudnya di fisika itu nggak cuman belajar ya, tadi kan ada fisika teori, ada fisika instrumentasi itu kalau mau lanjut atau bidang kekhususannya dekat dengan teknik elektro. Kalau ada fisika material ya ada irisannya juga dengan kimia, ada irisannya juga dengan teknik metalurgi atau atau teknik material. Terus kalau fisika nuklir dan biofisika, kalau di ITB fisika nuklir biofisika itu bisa ke medis dan bisa ke teknik nuklir kayak gitu. Nah jadi menurut saya itu karena mungkin sebagian dari mungkin adik-adik sekarang itu belum taunya yang langsung kayak jurusan teknik nanti kerjanya di sini, padahal di samping itu tuh ada yang benar-benar support sistemnya gitu ya. Support sistemnya orang-orang sains ini. Ya, basicnya ya. Karena kalau di Unhan sendiri Bu, untuk masuk ke jurusan engineering itu yang nilai yang harusnya 90 itu matematika dan fisika. Oh gitu. Iya. Tanpa itu mereka nggak bisa belajar. Kalau udah bagus fisika, matematika, teknik apapun ya sebenarnya akan menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi IAICers nggak perlu khawatir ya, ilmu murni itu juga sebenarnya sangat dibutuhkan dan bahkan menjadi basic untuk ilmu-ilmu terapan yang lainnya. Jadi nggak usah khawatir kalau pilih ilmu murni gitu ya. Tapi cerita menarik sebenarnya di IAIC ini sebenarnya ada ya, kita justru anak yang paling pintar itu di tahun 2000 yang lulus 2026 ini katanya dia mau ambil ilmu murni kimia gitu ya, dan
saya sempat surprise juga ya, kenapa ada anak yang justru yang juara kelasnya di sini malah milihnya ilmu kimia gitu ya. Pasti ada suatu alasan ya. Mungkin dia berpikir seperti Kak Muti tadi gitu ya. Oke, kemudian juga ada juga yang siswa kita yang ikut lomba dari ilmu-ilmu murni ini, yaitu penelitian fisika. Kemarin sempat juara juga dan akan lanjut ke tingkat provinsi kalau saya nggak salah ya. Dan mudah-mudahan mereka bisa lanjut terus sampai tingkat nasional. Oke, Kak Muti, selama Kak Muti menjalani pendidikan ya, mulai dari yang di Jogja, di Bandung, sampai ke Prancis, sampai kemana-mana gitu ya. Kak Muti pernah nggak mengalami yang namanya masa demotivasi, merasa mengalami kesulitan yang besar gitu? Nah, bagaimana cara Kak Muti untuk mengatasi dan lewat dari persoalan ini? Sebenarnya kalau demotivasi mungkin semua orang mengalami lah Bu, teman gimana nge-handle-nya aja. Even waktu di IBS juga gitu, merasa minder karena saya dari daerah, teman-teman dari Jakarta, bahasa Inggris buat anak daerah itu bukan sesuatu yang biasa. Sedangkan teman-teman itu bahasa Inggrisnya udah kayak air ngalir Bu. Mungkin zaman saya tuh teman-teman punya TOEFL 500, 550 tuh biasa di teman-teman saya gitu. Cuman kita yang anak daerah, kok mereka udah ini banget belajar bahasa Inggris nih, gimana harusnya gitu. Yang awalnya nggak pede, Bu, saya nggak pede bahasa Inggris Bu. Jadi mungkin surprise juga, mungkin buat saya sendiri saya bisa kemana-mana. Ya alhamdulillah ada kesempatan itu gitu. Jadi salah satunya ya udah lihat teman yang lebih dari kita, gimana cara belajarnya, atau belajar sama dia gitu. Mungkin kalau males, ingat lagi tujuannya ke sini mau ngapain, mau belajar kan gitu. Ya sama pas di luar negeri juga, itu pas saya di Perancis, saya kuliah S2 pakai bahasa Perancis Bu. Jadi saya bahasa Prancisnya baru dipelajari saat itu. Saya belajar. Jadi selama saya S2 di ITB, kami ikut program kursus bahasa Perancis 6 bulan. Jadi memang untuk program itu kami jadi harus lulus minimal B1 bahasa Perancis baru bisa apply untuk program double degree itu. Kalau nggak salah dulu di IBS juga ada program bahasa Perancis ya? Iya, saya ingat senior kakak kelas tingkat 1 dulu ada belajar, dan itu dari orang Perancis sendiri, Miss Nahima kalau Miss Nahima, iya Miss benar-benar. Jadi yang kebagian angkatan pertama, kami nggak kebagian. Ya cuma kami kebagian guru bahasa asing, kami orang asing semua. Jadi guru bahasa Arab ada dulu Miss Ali dari Yaman ya Bu ya? Yaman apa Oman ya Bu? Ya, Yaman. Aduh. Terus ganti ada Mr. Rami, kepala sekolah dulu Mr. Rami. Belajar bahasa Arab pakai bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Nah, jadi untuk memotivasi diri itu kalau pas di Prancis Bu. Jadi di kelas itu kan rata-rata yang bukan frankofon itu berdua orang Indonesia, tapi yang teman saya Indonesia satu itu telat datangnya. Oh, ada orang Jerman teman saya satu. Nah, ketika di kelas itu Ibu tahu tulisannya orang bule kan, yang tulisan tegak bersambung yang ya susah dibaca. Dan saya di kelas tuh masih pakai kapur Bu. Di Prancis mungkin pakai papan tulis gitu mungkin ya? Orang-orang lihat Prancis udah maju Eropa gitu. Mungkin kuliahnya akan pakai PowerPoint, enggak. Tapi juga di Amerika, Kanada saya lihat juga pakai papan tulis, pakai kapur ya. Pakai kapur Bu, dan kita nulis tiap ini tuh nulis, dan dia nulis Bu. Dia ketika menjelaskan pelajaran kuliah itu dia nulis, dan itu demotivasinya kayak, ini orang ngomongin apa? Kok kita nggak pernah belajar ini, kita kan belajar bahasa Perancis sehari-hari. Sedangkan saya pelajari Bu, saya belajar fisika dalam bahasa Perancis. Saya belajar fisika kuantum itu dalam bahasa Perancis Bu, fisika subatomik, fisika atomik itu dalam bahasa Perancis, magnetika saya pelajari dalam bahasa Perancis. Jadi berasa kayak orang bodoh. 3 bulan pertama itu berasa kayak orang bodoh. Jadi saling curhat. Bisa dibayangkan. Ya, saling curhat. Tapi melihat bisa gitu. Jadi ya dengan punya teman-teman. Berarti ada jiwa struggle-nya, jiwa daya juangnya ya. Harus. Kalau nggak punya daya juang, pulang kayaknya Bu. Iya. Dan saya yakin nih di asrama juga struggle ya, dari daerah ke Jakarta waktu itu ya di IBS. Pasti juga ada terbentuk ya daya juang yang cukup kuat ya bagi Mutia ya. Ya kalau di asrama awal makanan sih Bu. Makanan kami kan di kampung kan nggak biasa makan sosis rolade yang makan gitu kan Bu. Makan sambal gitu kan. Ada baksonya ya kayak gitu. Terus makan spaghetti makanan ya di sini Bu. Bervariasi gitu ya, makanan internasional di sini ya. Jadi kemudian di zamannya Kak Mutia dulu sudah ada
overseas program juga ya sekolah kita ya, IBS. Ada, tapi ke Jordan. Waktu itu masih pilihan ya, belum Pilihan saya Bu Iya. dari Ya mungkin itu juga salah satu pembekalan buat siswa juga ya, supaya nanti ketika menemui kesempatan seperti Kak Mutia ini udah nggak kaget lagi. Jadi IACers program overseas program ini memang ditujukan supaya siswa kita di IBS ataupun di IIC itu menjadi siswa yang berwawasan internasional, dan mereka itu tidak canggung lagi mau berada dimanapun ya ketika menghadapi berbagai mungkin bentuk budaya, kemudian bahasa, mereka sudah terbiasa, sudah tidak canggung lagi. Ya, kemudian Kak Mutia, dalam proses pendidikan ini juga Kak Mutia juga masih tetap ini ya, maksudnya menjaga segala sebagai seorang muslim gitu ya, tetap berpuasa. Bagaimana itu Kak Mutia kehidupannya kalau di luar itu? Kalau saya lebih merasa bisa ini Bu, kayak menjaga banget tuh saya di luar negeri Bu. Jadi kayak lebih justru di ke luar luar negeri negeri tuh gitu rasanya ya? tuh jadi taat gini ya kalau di luar negeri gitu Bu. Karena merasa minoritas kan, kita pakai kerudung dan representasi muslim itu ya di kita gitu. Kalau kita aneh-aneh, bukan kitanya, oh ternyata orang Islam kayak gini kayak gitu Bu. Jadi mungkin di satu sisi merasa kayak nggak ada nih orang yang ngingetin sholat kan. Kalau waktu sholat itu harus lihat HP aja kan. Kalau di Perancis sendiri kan orang dengar azan kan mereka takut ya Bu. Maksudnya kayak di HP kita pakein alarm yang ada azannya, jadi akhirnya silent aja tapi cuma lihat HP gitu. Dan saya ngerasa ketika ada di luar negeri itu berasa lebih taat gitu, Ya, lebih bisa dan mungkin juga lebih bangga ya, lebih bangga bahwa kita itu muslim ya, seperti semboyannya AIC yaitu ishadu bi ana muslimun ya, saksikanlah bahwa saya seorang muslim gitu ya. Waktu saya di US kemarin Bu, itu hanya 2 cewek di tempat riset saya di Institute for Fusion Plasma, masuknya ke Department of Physics, University of Texas at Austin. Nah, di situ ceweknya dua-duanya muslim Bu. Jadi salah satunya saya, satu lagi tuh ternyata ada kelas saya waktu di Perancis, orang Perancis tapi muslim. Jadi akhirnya dengan melihat kita seperti apa, jadi mereka tuh tahu juga kita ngundang, nanti kami sediakan yang halal kayak gitu. Jadi udah ngerti gitu ya. Kak Mutia, karena kita di sini ada yang mungkin pelajar, yang mungkin ada juga generasi muda lah ya, yang mungkin mengikuti podcast ini. Mungkin Kak Mutia punya pesan-pesan bagi generasi muda kita sekarang ini ya, karena perkembangan teknologi dan AI yang sangat pesat akhir-akhir ini itu membuat kadang-kadang mereka itu merasa khawatir ya akan tergantikan. Bagaimana saya nanti mungkin cabang ilmu yang dia pelajari saat ini itu mungkin sudah tidak akan berguna, sudah akan digantikan oleh teknologi dan AI tersebut. Bagaimana menurut Kak Mutia? Mungkin AI itu bukan sesuatu yang baru lagi ya sekarang buat kita gitu. Mungkin dari saya sendiri sebagai dosen juga menggunakan AI itu. Tapi balik lagi itu kita lebih bijak lah menggunakan teknologi. Jadi mungkin AI dianggapnya bisa semua, tapi kan nggak semua kerjaan itu seperti bisa dilakukan oleh robot lah istilahnya gitu kan Bu ya. Bisa dilakukan oleh teknologi itu. Jadi ya mungkin tetap butuh orang yang akan memvalidasi itu. Jadi mungkin kita mengambil idenya atau bisa mengerjakan sesuatunya pakai AI, tapi tetap memastikan semuanya ya, memvalidasinya atau meyakinkan itu benar atau enggak ya tetap dari manusianya sendiri gitu. Kan AI berkembang itu kan juga manusia yang mengerjakan itu gitu. Benar. Jadi AI nggak AI aja tumbuh kayak manusia tumbuh sendiri ya, tetap manusia juga yang akan membuat AI itu tumbuh mengendalikan mengendalikan itu harus AI-nya. kita juga ya. Iya, berkembangnya AI ya balik lagi kan orang juga Bu yang ini kan. Berarti Kak Mutia, perkembangan teknologi itu sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, tapi bagaimana cara kita untuk mensiasati sehingga dia lebih memberikan manfaat ya daripada memberikan mudarat gitu, seperti itu ya. Karena memang kita lihat sekarang ini perkembangan teknologi itu memang sangat-sangat mempengaruhi ya gaya hidup, kemudian juga bahkan sampai ke karakter ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi
ini kita harus memang benar-benar pintar ya untuk menggunakan teknologi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Mutia, kalau misalnya dilihat dari keberhasilan Kak Mutia sekarang ini kan itu hanya melihat hasil akhir saja ya. Oh, Kak Mutia sudah sampai di titik ini gitu ya. Nah, apa kira-kira pesan Kak Mutia bagi adik-adik yang mungkin masih belajar, yang masih struggle untuk memperjuangkan cita-citanya? Ya mungkin kalau lihat enak ya bisa keluar negeri gitu ya, gue dulu enak ya bisa keluar negeri, udah bisa jalan-jalan. Lain istilahnya kalau keluar negeri itu udah plus jalan-jalannya gitu. Tapi kan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Mungkin harus dikorbankan waktu mainnya gitu kan, Bu. Sebenarnya balik lagi ke kita sendiri. Jadi saya beruntungnya ada di IBS itu karena teman-temannya wawasannya mengglobal lah, Bu. Jadi tahu sekolah di luar negeri, harus ini, harus itu tuh ya di IBS sendiri gitu. Nah, jadi mungkin adik-adik yang sekarang sudah di IBS maksudnya kalian udah di jalan yang tepat, tinggal gimana kalian merancang kalian nih mau jadi apa, kedepannya akan seperti apa. Menurut saya dengan udah di IBS itu udah punya modal lah gitu, tinggal gimana kalian mewujudkan itu ya balik lagi ke kalian serius apa enggak, atau itu hanya sekedar kan kebanyakan ikut teman nih, Bu, ikut teman terus yaudah teman kesini kita kesini, tapi sebenarnya kita sendiri kan punya sesuatu yang walaupun teman-temannya nggak ambil itu tapi kita punya, mau dibilang susah juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan ketika kita punya tekad yang kuat nggak apa-apa, ya udah jalanin aja. Mungkin salah satunya mungkin yang di teknik nuklir saya aja, Bu, alumni, jadi ini anggapnya mau ngapain jadi ini ambil teknik nuklir gitu kan, yang di bidang nuklir ya, Bu, kan fisika nuklir, mau bikin bom apa segala macam, dan itu susah. Jadi menurut saya kayak ketika mempelajari sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa lah, ya nggak umum lah ya, Bu, ya dipelajari sama banyak orang gitu, itu kamu punya kekhasan sendiri. Jadi ketika orang ada nggak orang yang bidangnya ini, ada kita kayak gitu loh, Bu. Bukan juga ketika pulang tuh keren-keren, orang nggak ada, gue doang yang ini yang bisa, nggak juga gitu. Tapi kan ada tanggung jawab yang gimana nih supaya awalnya cuma kamu, tapi kamu bisa kasih itu ke banyak orang kayak gitu. Iya. Jadi berarti ada salah satu keuntungan ya, yang mungkin ketika kita bersekolah di sekolah internasional, wawasannya juga internasional, ya kita bisa menyusun langkah yang lebih jauh gitu ya, Kak Mutia ya. Nah, dari cerita Kak Mutia tadi itu kan banyak ya pembangunan karakter yang sudah Kak Mutia mulai dari awal gitu ya. Nah, berarti selama bersekolah di IBS ini, Kak Mutia mendapatkan banyak manfaat ya. Nah, mungkin bisa Kak Mutia jelaskan mungkin supaya lebih menarik ya buat yang lain-lain juga untuk belajar di IBS. Jadi kan sekolah di IBS itu kan boarding, yang mana kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan sudah terschedule ya. Jadi salah satunya itu yang membuat kita jadi disiplin. Jadi ketika mungkin malas bangun atau malas untuk sholat berjamaah, tapi lihat teman-temannya sholat, dan ya ibu Velo juga ya, ketika kenapa nggak sholat atau apa, itu benar dicek, Bu. Kalau nggak sholat kenapa nggak sholat, dan kadang kan kalau lagi malas kita lagi dapet, Bu, beneran dicek gitu. Jadi kita nggak bisa bohong gitu kan. Jadi benar-benar dari situ itu bikin lama. Mungkin terlihatnya biasa aja, maksudnya kayak yaudah deh bangun pagi ikut-ikutan, tapi lama-lama dengan ikut-ikutan itu tuh jadi kebentuk. Lihat teman belajar, kita belajar. Jadi kalau punya teman sekamarnya rajin, dia udah belajar, saya belum belajar nih. Jadi itu kalau kami ketika ujian, Bu, itu biasa tidur di tangga, buku itu udah nggak jelas bentuknya karena sering dibuka gitu. Jadi kami belajar di tangga, jadi saling bangunin. Kalau saya kan suka tidur dulu, nanti minta dibangunin tengah malam. Nah, siapa yang mau belajarnya sampai tengah malam minta tolong dibangunin sama dia. Kalau ada yang minta dibangunin subuh, berarti yang on dari tengah malam sampai subuh itu yang bangunin. Jadi benar-benar kayak estafet ya. Ya, jadi kekeluargaan untuk kita nggak ada ujian, dia nggak belajar, jangan dong, ayo diajak. Jadi benar-benar kalau ada yang temannya males tuh benar-benar diajak, Bu. Malah ada teman sekelas saya yang rela teman saya tuh ngajarin, dia pindah-pindah, nanti ajarin, dan itu tuh dengan sukarela. Jadi di samping karena hidupnya bareng, jadi pengennya tuh juga
dapat nilai bagusnya bareng-bareng kayak gitu. Selesainya bareng, Iya. suksesnya bareng Iya, gitu jadi ya. kita saling ini ya, nggak yang apa namanya, kita aja, nggak gitu, nggak ada yang pelit ilmu lah intinya Bu ke situ. Dan sampai sekarang apakah masih terkoneksi satu sama lain? Alhamdulillah kami masih ada grup. Kalau nggak salah bener ya, ini kalau kayaknya angkatan yang paling kompak ya. Jadi kami ada grup namanya fraternities. Jadi kami ada grup angkatan 2. Fraternities ya. Ya, Oh, jadi kadang kalau waktu saya sekolah di Prancis itu ada teman yang sekolah di Prancis juga. Jadi kami sudah ini. Jadi ibaratnya tuh reuniannya di luar negeri gitu, Bu. gitu ya. Jadi ya, ya dengan punya teman-teman seperti itu juga saling inilah Bu. Jadi awalnya saya belum keluar negeri, lihat teman-teman udah keluar negeri, pasti gimana caranya, pakai apa ke sana atau gimana, itu mereka akan share. Jadi itu benar-benar ya kalau sukses ya sukses bareng-bareng gitu loh. Jadi Nggak- saling membantu Iya, ya, saling saling- support saling satu support sama satu lain sama ya. lain, iya, Juga benar. mungkin saling mengingatkan barangkali ya. Kalau di boarding kan itu ya Iya, keistimewaannya, saling saling ngingetin. mengingatkan, Iya. bekerja sama, saling bantu gitu ya. Dan biasanya persaudaraan itu akan semakin terasa kuat ketika sudah berpisah ya Iya, kan. iya, Setelah di benar. luar baru tuh terasa kangen sama ini Iya, gitu ya. Oke, iya benar-benar. Berarti alhamdulillah ya Kak Mutia, berarti Kak Mutia termasuk salah seorang yang sukses ya ketika memasuki boarding, kemudian mendapatkan pembekalan yang sangat baik sehingga bisa melanjutkan pendidikan yang selanjutnya dengan baik juga. Bagaimana struggle-nya di asrama itu pula ya yang melatih sehingga struggle di pendidikan yang lebih lanjut juga bisa diselesaikan atau diatasi. Iya. Kak Mutia, ini yang mungkin sebagai penutup ya. Apa sih harapan Kak Mutia untuk IBS di masa yang akan datang? Oke, kalau gimana ya? Jadi IBS kan sekolahnya asrama, pasti nilai-nilai Islamnya teraplikasikan dengan baik. Jadi kalau dulu merasa juga terbantu dengan karena kan umur segitu tuh masih ya sholat itu harus dipaksa gitu. Sholat harus dipaksa, ngaji segala macam. Dengan di IBS tuh jadi kita dihadapkan dengan ternyata tuh ada hadisnya kan, karena setiap sholat itu dibacain hadis di depan. Betul. Jadi dengan kayak gitu tuh tumbuh kesadaran sendiri, dan menurut saya ketika mau memilih sekolah, sebenarnya saya bukan dipaksa untuk di IBS karena saya yang pengen sekolah di IBS. Jadi satu karena Axel, jadi dulu mikirnya tuh cuman enaknya dulu Bu. Jauh dari orang tuanya itu belakangan. Iya. Enaknya dulu karena 2 tahun teman masih SMA kita udah kuliah. Iya. Nah, satu. Terus kalau saya pribadi karena anak daerah sekolahnya di Jakarta. Ini bilangnya di Jakarta. Keren gitu ya, keren. di Jakarta. Sekolahnya di mana? Di Jakarta gitu kan. Nah, jadi kan satu itu, terus punya teman-teman yang menurut saya benar-benar orang terpilih lah gitu. Jadi kan nggak semua orang bisa masuk di IBS kayak gitu. Dan kesempatan juga belajar dari guru yang top-top juga, yang bagus-bagus juga gitu. Dan punya pengalaman lah. Maksudnya mungkin sekarang udah ke angkatan keberapa. Jadi nanti ketika mau masuk IBS, lihat alumni-alumninya, lihat senior-seniornya yang seperti apa. Ternyata dulu sekolahnya di IBS. Ternyata IBS tuh bisa bentuk anak yang awalnya kayak begini tuh bisa jadi seperti ini. Nah, mungkin itu juga sih Bu. Dan ketika apa rutinitas dari sisi ke ibadah segala macam di IBS itu tuh, ketika saya di luar negeri itu saya merasa itu modal saya. Dan waktu saya keluar di Prancis, saya ketemu juga alumni mungkin jauh di bawah saya, sekolah di Prancis juga. Saya bilang, dulu di sekolah di mana? Di IBS. Saya kakak kelas. Pernah Jadi, ada ya ketemu ada. alumni juga Jadi di Prancis. itu modal sih Bu. Ketika itu modal. Jadi mungkin sesuatu yang kita lakukan di awalnya terpaksa, mungkin awalnya cuma buat nyenengin orang tua gitu. Lama kelamaan ternyata ada manfaatnya gitu Bu. Ya mungkin dari sisi bangun lebih pagi, sholat tahajud segala macam, karena memang itu tuh melatih kita belajarnya itu di tengah malam, kita belum belum terganggu apa-apa gitu. Kita belajar itu enak banget gitu. Dan Si sepi lagi ya, dan tenang. ibu asrama di sini juga memfasilitasi Bu, kita mau ujian minta tolong dibangunin Bu. Berarti mereka juga bangun ya tengah malam ya. Iya, kadang ibu mau tahajud mau ini. Jadi Iya, awalnya males untuk ibadah, lihat teman-temannya jadi rajin tuh kita jadi rajin gitu. Iya. Saya lingkungan di sini
mendukung kita untuk berkembang. Dan saya ingat dulu Ibu Asrama bilang, kalian ini enak di sini, teman-teman kalian tahu semua orang, maksudnya bukan dari yang aneh-aneh lah istilahnya seperti itu Bu. Dunia di luar itu lebih kejam, dan benar gitu. Di IPS tuh benar-benar semuanya terjaga, semuanya benar-benar benar-benar dipilih lah yang bagus-bagusnya kayak gitu. Ini ketika di luar tuh jadi wah ternyata enakan di asrama ya kayak gitu Bu. Itu waktu udah kuliah tuh kayaknya enakan hidup. Suka kangen nggak ke asrama kalau misalnya ini keinget gitu ya, oh di asrama dulu gini gitu. Ya paling gampangnya kalau ngekos kan cari makan ya Bu. Kalau nggak salah dengar ya, pernah dapat informasi waktu itu angkatannya Mutia ini pengen ngadain reuni terus pinjam asrama gitu. Miss kita pengen reuni di asrama kembali lagi jadi siswa, benar nggak? Iya kalau nggak salah ada. Jadi ya kalau kangen ya suasana asrama. Ya bangun pagi terus ya dengerin tausiah setiap setelah selesai sholat gitu Bu. Iya. Nah Kak Mutia, karena tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung sesi perbincangan kita hari ini. Nah ini yang paling terakhir nih Kak Mutia. Jika Kak Mutia bisa berbicara kepada Kak Mutia kecil ya, nah kira-kira nasihat apa yang ingin Kak Mutia sampaikan? Kemudian yang selanjutnya pesan apa yang ingin Kak Mutia titipkan untuk adik-adik yang masih sedang menjalani pendidikan di IIBS saat ini? Pesannya kalau saya kan orangnya takut salah Bu. Jadi apa-apa tuh harus perfect gitu. Jadi dan di sini juga apalagi kalau dulu kan harus pakai bahasa Inggris, saya udah diem itu dah. Jadi takut salah. Tapi kan sebenarnya itu belajar. Jadi ketika di luar negeri, keluar IBS lah, saya mikir jadi kenapa sih dulu ketika di IBS itu nggak ya udah aja belajar, mau salah mau gimana nggak apa-apa kan, sebenarnya berani. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu. Jadi jangan apa-apa tuh terlalu dipikirin. Kadang kan overthinking ya. Jadi menurut saya overthinking boleh, tapi ada ininya lah, ada batasannya kayak gitu. Jadi jangan semuanya tuh terlalu dipikirin, jangan takut salah, karena namanya belajar tuh ya nggak apa-apa salah gitu. Dan itu ketika di luar negeri kayak kita menganggap orang Eropa bahasa Inggrisnya bagus gitu ya Bu. Orang Prancis gitu, orang Prancis ngomong bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris nggak ngerti gitu. Jadi menurut saya kalau saya bisa berpesan ya jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, dan jangan takut untuk salah gitu. Dan mungkin kalau untuk adik-adik sekarang mulai adik-adik sudah dengan informasi yang lebih gampang diakses ketimbang saya dulu, itu kan lebih mudah lah dengan punya alumni di mana-mana gitu. Tinggal mau jadi apa sih, cari aja mau jadi apa, atau senangnya apa. Kalau senangnya jalan-jalan, atau senangnya mau sekolahnya di luar negeri tapi sambil jalan-jalan, atau mau lihat apa gitu. Menurut saya cari dulu yang kita senangi. Kalau kita udah dapat yang kita senangi, mau itu ada susahnya, yang penting ada nih yang rewardnya yang saya dapat gitu Bu. Kalau seandainya kita nggak tahu yang kita senengi, orang mau ngomong nanti ada rewardnya, kita nggak bisa nggak gitu. Tertarik ya. Iya, kalau saya dulu kayak dulu saya nggak pengen sekolah di Prancis Bu, pengen sekolahnya kalau nggak di Jerman di Jepang gitu kan. Jadi karena ada program double degree-nya Prancis, ya udah deh yang penting keluar negeri gitu Bu. Yang penting keluar negerinya dulu. Oh ternyata dari situ banyak hal yang bisa kebuka gitu. Ketika ke US dulu nggak pede lah ada di US, bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu. Tapi alhamdulillah sekali coba saya Fulbright Bu ke US visiting scholar 5 bulan, dan itu berani aja. Dan saingannya itu sama rata-rata tuh dosen-dosen senior, dan ada beberapa yang udah prof juga gitu Bu. Menurut saya kayak kita harus yakin sama apa yang kita punya. Nggak usah pikirin orang itu lebih pintar, lebih ini, itu kan menurut pendapat kita kan nggak tahu point of view-nya dia tentang kita gitu. Menurut saya ya jangan capek untuk menggali potensi diri, dan ya tetap belajar meskipun ya udah mentok lah sekolah yang PS3 gitu, ya tetap harus belajar. Banyak hal-hal yang akan terus berkembang. Kalau kita nggak terus belajar ya kita ketinggalan. Mungkin itu aja sih, bener bergali potensi maunya apa, cari tahu, dan cari tahu enaknya dulu. Nah kalau tahu enaknya nanti ada jalan untuk ke sana. Maksudnya ada kemauan pasti ada jalan. Udah itu aja dulu menurut saya itu sih Bu. Kita untuk sesuatu yang kita senangi, kita pasti cari cara untuk bagaimana sampai ke sana gitu ya. Baik, terima kasih Kak Mutia ya untuk nasihatnya ya, untuk masukannya bagi AICR semuanya.
Berarti memang kita harus terus belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh, cari apa yang kita senangi. Insya Allah kalau itu menyenangkan buat kita, pasti kita cari bagaimana caranya untuk mendapatkan. Oke, mungkin saat ini kita cukupkan bincang-bincang kita dengan Kak Mutia. Terima kasih sekali lagi atas semua insight-nya ya, atas semua nasihatnya mungkin ya, dan juga cerita-cerita pengalamannya selama belajar di IBS, di luar negeri ya. Semuanya insya Allah ada manfaatnya ya untuk kita semua, untuk jadi pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.